Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Dianingrum. Saya akan menjelaskan tentang sholat. Jadi apa sih sholat itu? Sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya, atau mendohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya, sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang waktu, syarat, rukun, dan sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi yang kita ketahui adalah sholat fardu ada 5, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, serta subuh. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat, mengetahui waktu maksudnya sholat, menghadap kiblat, mengerti kefarduan sholat, tidak mengiktidakan salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu yang sunnah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang rukun. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Artinya, menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk untuk tasyahud pertama, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, mengucap salam yang pertama, dan yang terakhir adalah tertib. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah karena hadas yang mewajibkan wudhu dan mandi. Yang kedua, sengaja berbicara, menangis, merintih, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat tapi terus melakukannya, terkena najis, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun dengan disengaja, menambah rukun dengan disengaja, masuknya makanan ataupun minuman ke dalam rongga mulut, berpaling dari kiblat dengan dadanya, dan yang terakhir mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang sholat jamaah. Apa sih sholat jamaah itu? Ialah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Seseorang berada di depan adalah sebagai imam dan di belakang adalah sebagai makmum. Imam dalam sholat berjamaah hanya 1 orang, sedangkan makmumnya boleh lebih dari 1 orang, karena hal tersebut lebih baik dan banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam. Apa sih imam itu? Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Semua gerak-geriknya akan diikuti oleh para jamaah lainnya. Oleh karena itu, seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat sebagai imam yaitu sehat akalnya, orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya, orang yang lebih tua usianya di antara jemaah yang lainnya, orang yang paling banyak hafalan surat-surat Al-Qur'an, orang yang lebih alim atau menguasai ilmu-ilmu agama, orang yang paling banyak amal solehnya dan sedikit perbuatan maksiatnya. Adapun ketentuan seorang imam, yang pertama adalah jika imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Jika imamnya perempuan, makmumnya harus perempuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang makmum. Pengertian dari makmum adalah orang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Makmum dibagi menjadi 2, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi masih sempat membaca surat Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya, makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat. Dengan demikian, makmum masbuk langsung takbiratul ihram disertai niat kemudian mengikuti imam. Apabila imam belum ruku, hendaknya ia membaca surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir yang mungkin dibaca. Apabila ia mendapati imam sedang ruku, maka sesudahnya takbiratul ihram langsung mengikuti ruku bersama imam tanpa membaca surat Al-Fatihah. Untuk menjadi makmum, syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengetahui segala gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. Tempat makmum tidak boleh lebih daripada depan imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh melambatkan diri dan imam lebih dari 2 rukun sholat.
Niat sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Contohnya, imam niat sholat zuhur, makmum juga berniat sholat zuhur, bukan niat sholat asar atau yang lainnya. Jika imamnya batal, makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum hendaknya memberitahu dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki, dan bagi makmum perempuan bertepuk tangan. Untuk niat sholat berjamaah, bacaan imam. Usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk makmumnya membaca usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi perbedaan antara imam dan makmum sudah jelas dalam niatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat jamak dan qashar. Mungkin sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita pembahasan mengenai sholat jamak dan qashar. Apalagi untuk kalian yang sering berpergian, mungkin sudah sering melaksanakan sholat tersebut. Ketika kita melakukan perjalanan jauh yang memakan waktu cukup lama, seringkali membuat ibadah yang kita lakukan mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan hambanya mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, adanya sholat jamak dan qashar merupakan sebuah kemudahan ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya tetap menjalankan ibadah sholat waktu walaupun dalam perjalanan yang jauh. Diperkuat oleh hadis yang berbunyi, Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri bil madinati fi ghairi safari wala khawfi. Qala qultu ya Abul Abbas walima fa'ala dhalika. Qala arada an la yukhrija ahadan min ummatihi. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak antara sholat zuhur dan asar di Madinah bukan karena berpergian atau rasa takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kesulitan untuk umatnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sholat jamak dan qashar? Sholat jamak sendiri adalah penggabungan antara dua sholat fardu dalam waktu yang sama. Di sini sholat fardu yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sholat jamak bisa dilakukan di awal dan di akhir waktu. Jika di awal dinamakan sholat jamak takdim. Maksudnya, jika kita ingin menjamak sholat asar dengan zuhur, kita melakukannya di waktu zuhur. Begitu juga dengan saat kita melakukan sholat jamak maghrib dengan isya, kita melakukannya di waktu maghrib. Lalu dapat juga di akhir waktu, disebut juga jamak takhir. Maksudnya jika kita ingin menjamak sholat asar dengan zuhur, kita melakukannya di waktu asar. Begitu juga dengan saat kita menjamak sholat maghrib dengan isya, kita melakukannya di waktu isya. Jika ingin melaksanakan sholat jamak, ada syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan syarat jamak takdim. Yang pertama adalah tertib. Apabila musafir akan melakukan jamak sholat dengan jamak takdim, maka dia harus mendahulukan sholat yang punya waktu terlebih dahulu. Semisal, musafir akan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, maka dia harus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Apabila yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat isya, maka sholat isyanya tidak sah. Dan apabila dia masih mau melakukan jamak, maka harus mengulangi sholat isyanya setelah melaksanakan sholat maghrib. Lalu yang kedua, niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Apabila musafir mau melakukan sholat jamak dengan jamak takdim, maka diharuskan niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Jadi, selagi musolli masih dalam sholat yang pertama ataupun asalkan sebelum melakukan salam, waktu niat jamak masih ada. Namun yang lebih baik niat jamak dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Lalu yang ketiga, muwalah atau bersegera. Antara kedua sholat tidak ada selang waktu yang dianggap lama.
Apabila dalam jamak terdapat pemisah ataupun renggang waktu yang dianggap lama seperti melakukan sholat sunnah, maka musolli tidak dapat melakukan jamak dan harus mengakhirkan sholat yang kedua serta mengerjakannya pada waktu yang semestinya. Lalu yang keempat, masih berstatus musafir sampai selesainya sholat yang kedua. Orang yang menjamak sholatnya harus berstatus musafir sampai selesai sholatnya yang kedua. Apabila sebelum melaksanakan sholat yang kedua ada niatan untuk muhrim atau untuk tinggal, maka musolli tidak boleh melakukan jamak sebab uzurnya ataupun halangannya dianggap habis dan harus mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya. Lalu yang kedua, syarat sah jamak takhir. Yang pertama, niat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, jika waktu sholat zuhur telah tiba, maka ia berniat akan melaksanakan sholat zuhur pada waktu asar. Yang kedua, pada saatnya waktu sholat yang kedua, ia masih dalam perjalanan. Misalnya, seseorang berniat akan melaksanakan sholat zuhur pada waktu asar. Ketika waktu asar tiba, ia masih berada dalam perjalanan. Dalam jamak takhir, sholat yang dijamak boleh dikerjakan tidak menurut urutan waktunya. Misalnya, sholat zuhur dan asar boleh dikerjakan zuhur dahulu ataupun asar dahulu. Di samping itu, antara sholat yang pertama dan yang kedua tidak perlu berturut-turut ataupun muwalat. Jadi, boleh diselingi dengan perbuatan lain, misalnya dengan sholat sunnah rawatib. Berikutnya mengenai sholat qashar. Sholat qashar adalah melakukan sholat dengan mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Kepada mereka, sholat qashar merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan ataupun safar. Jadi ringkasnya, kalau jamak itu menggabungkan sholat fardu, kalau qashar itu meringkas ataupun mengurangi jumlah rakaat sholat fardu. Jadi sholat fardu yang bisa diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya yang aslinya rakaatnya 4 dikurangi menjadi 2 rakaat saja. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Ketika kalian bepergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Jadi kita bisa meringkas sholat dalam perjalanan jauh. Saat kita ingin melakukan sholat qashar, kita juga perlu memperhatikan syarat dan ketentuan saat kita ingin melakukan sholat qashar. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji disebutkan syarat-syarat kebolehan mengqashar sholat. Yang pertama, masuk waktu sholat sudah dalam perjalanan dan melaksanakan sholat qashar dalam perjalanan tersebut. Perjalanan yang ditempuh minimal 80,64 km. Lalu yang kedua, seorang musafir diperkenankan melaksanakan qashar setelah melewati batas desa ataupun melewati perumahan penduduk. Begitu pula, batas akhir dia boleh menggunakan hak qashar adalah ketika dia pulang dan sampai pada batas-batas di atas ataupun sampai pada tempat tujuan yang telah dia niati untuk dijadikan tempat bermukim. Hal ini karena seseorang yang masih dalam batas desa ataupun perumahan ataupun bangunan penduduk belum dikatakan sebagai musafir. Lalu yang ketiga adalah seorang musafir tidak berniat bermukim lebih dari 4 hari di tempat tujuan. Apabila ada niatan mukim lebih dari 4 hari, maka tempat tujuan tersebut dihitung sebagai tempat tinggalnya, sehingga tidak boleh mengqashar sholat. Dia boleh qashar selama dalam perjalanan saja. Namun ketika sampai
Namun ketika sampai tujuan, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Namun apabila ada niat mukim tidak sampai dari 4 hari, maka boleh mengqashar selama di tempat tujuan. Atau secara pasti tidak tahu berapa lama kita akan tinggal, maka boleh mengqashar dengan tidak melewati 18 hari. Karena ketika kita melewati 18 hari, maka kita wajib menyempurnakan rakaat sholatnya. Lalu yang keempat, tidak mengikuti ataupun bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat itmam atau tidak mengqashar. Baik imam tersebut berstatus musafir atau mukim atau tidak berpergian, atau imam yang masih diragukan keadaannya apakah itmam ataupun qashar. Lalu yang terakhir, setelah kita mengetahui antara jamak dan qashar, ada ketentuan yang ataupun ada perintah juga untuk dapat menjamak sekaligus mengqashar, yaitu jamak qashar. Kita bisa menggabungkan sholat fardu dalam satu waktu dengan meringkas rakaatnya juga dalam waktu yang bersamaan, itu juga diperbolehkan. Lalu ada catatan penting terakhir, bahwa sholat jamak itu boleh dilakukan tidak hanya dalam perjalanan, boleh dilakukan saat kita mengalami suatu kondisi yang gawat darurat yang tidak bisa kita prediksi, seperti suatu peristiwa, misalnya seorang dokter dijadwalkan pada sebuah operasi yang memakan satu waktu sholat fardu, itu bisa melakukan sholat jamak. Jadi tidak harus dalam keadaan perjalanan. Sholat jamak bisa dilakukan juga saat kita sakit yang berkepanjangan, ataupun kita memiliki sakit yang harus selalu kencing setiap saat, ataupun kita sering buang angin, itu bisa menjamak sholat karena kita memiliki uzur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.